Mudah-mudahan Indonesia selamat. Insya Allah Bapak Wamen, selama NU ini kondusif, NU ini tidak diaduk-aduk, negara aman. Mereka-mereka yang ingin mengganggu negara, merusak, mengacau negara, mereka akan mendahulukan merusak NU dulu, membelah NU dulu, mengaduk-aduk NU dulu. Kalau setelah NU itu teraduk-aduk, baru negara ini. Saya pernah menyampaikan pada Bapak Syafri, Bapak Menhan waktu ke rumah, Pak Menhan, negara akan tetap kondusif selama NU ini kondusif. NU dengan semua banomnya, selama kondusif, negara kondusif. Mereka kalau ingin ganggu keamanan negara, tentu NU dulu yang didahulukan diganggu. Assalamualaikum sahabat. Banyak pengamat politik, banyak cendekiawan-cendekiawan muslim yang ikut memperhatikan pergerakan bangsa dan negara Indonesia ini. Apabila ingin menguasai bangsa Indonesia, maka kuasai Nahdlatul Ulama atau hancurkan Nahdlatul Ulama. Yang kedua dengan Muhammadiyah. Makanya jangan kaget apabila Nahdlatul Ulama itu dipecah atau direbut jemaahnya dengan berbagai macam pergerakan. Pergerakan politik dari FPI, pergerakan dari jemaah spiritual, ya, solawatan, gebyar solawatan, itu semuanya direbut. Apabila pengaruh jemaah Nahdlatul Ulama semakin sedikit, itu bisa dipastikan pergerakan politik negara bisa dikendalikan. Makanya jangan kaget apabila FPI dan CS-nya itu berupaya untuk merebut habis-habisan jemaah Nahdlatul Ulama. Simak sahabat di video ini. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah. Dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo. Kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, di Indonesia ini dari awal 2000-an, tahun 2000-an itu terjadi gonjang-ganjing, terjadi perpecahan, terjadi pergerakan politik yang panas. Ini awal mulanya dari mana sahabat? Awal mulanya setelah berdirinya FPI. Ya, ini mari kita bongkar sahabat. Kenapa ini perlu dibongkar? Saya sebagai mantan muhibin, nah buktinya tuh, ada PC-nya tuh. Banyaklah di video-video sebelumnya saya bisa dibuka. Dan ini pernyataan saya ini boleh dibantah silakan. Ini sahabat. Kenapa Guru Gembul salah satunya dan termasuk dalam channel-channel yang lain sering membongkar awal mula perpecahan dan terjadi gesekan antara sesama umat Islam di Indonesia. Ini awal mulanya karena adanya FPI. Oke, kita ngebahas tentang Nahdlatul Ulama aja nih. NU. Rizik Syihab itu mendirikan FPI. Ya, berawal dari Pam Swakarsa. Jemaahnya, pengikutnya, muhibinnya FPI, ya, itu dari Nahdlatul Ulama. Di seluruh pelosok negeri, cabang-cabang dari seluruh FPI itu semuanya pengikutnya dari Nahdlatul Ulama. Ya, sampai dengan detik ini kurang lebih 25 tahun akhirnya menjadi gelombang yang sangat besar karena ada pembiaran ya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Puncaknya setelah dibubarkan di saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, mulai itu ada pergerakan, ya, semakin memuncak di saat Kiai Imaduddin, ulama dari Banten, membuka tabir rahasia. Ya, ternyata mereka selama ini mengklaim sebagai durian Nabi, terbantahkan, tertolak, mungkote, jiddan selamanya. Karena sesuai ilmiah, ya, sesuai dengan catatan kitab-kitab sejarah, kitab-kitab nasab, tidak ditemukan
ya, secara valid, secara konkret, ya, dari leluhur mereka memang benar-benar tersambung, ternyata tidak tersambung. Ya, kembali lagi sahabat, tentang gesekan yang ada di negeri ini, ya. Jemaah Nahdlatul Ulama selama ini diambil, ya, dari berbagai macam pergerakan, dari pergerakan amar ma'ruf nahi munkar yang dipakai oleh FPI. Akhirnya jemaah Nahdlatul Ulama yang secara kultural berbondong-bondong, ya, masuk kepada FPI. Kenapa mereka berbondong-bondong? Karena dari secara amaliyah yang dilakukan oleh FPI memang sama betul dengan apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Mereka suka sholawatan, mereka suka jarah kubur, mereka suka tawasul, ya, mereka suka manakiban, mereka juga suka rajaban, muludan, dan lain-lain, itu sama persis. Tapi NU kultural itu tidak sadar, tidak sempurna menjadi Nahdlatul Ulama apabila fikroh dan harokahnya tidak sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Dan ternyata, ya, yang telah masuk sekian lama terdoktrinlah. Jadi mereka tidak sadar, tetap dalam hal amaliyah dimanapun mereka mengakui NU amaliyah apa? Kamu amaliyahnya apa? Di masjid amaliyahnya pasti mengatakan itu NU, bukan amaliyah FPI. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa mereka itu amaliyahnya memang Nahdlatul Ulama. Tapi dalam hal fikroh, dalam hal pemikiran, harokah, pergerakan, ya, mereka tidak Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama itu pasti harus tasamuh, tawasud, tawazun, ya, tidak condong kanan, tidak condong kiri, harus bijak. Memang sulit untuk bijak kalau literasinya kurang. Kembali lagi sahabat, jadi akar permasalahannya yang perlu digarisbawahi, PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat, memang harus mengeluarkan instruksi. Memang ada semacam pergerakan untuk perebutan, ya, jamaah Nahdlatul Ulama lewat pergerakan fikroh dan harokah, ya. Fikroh dan harokahnya FPI, ya, apalagi setelah dibekukan dan dibubarkan pergerakan ormasnya menjadi ormas yang terlarang, mirip seperti PKI, mirip seperti HTI, itu sudah dibongkar, itu sudah dibubarkan. Jadi memang instruksikan saja surat edaran secara resmi, dipublikasikan secara menyeluruh di seluruh negeri ini. Akhirnya orang-orang yang ada di bawah, orang-orang awam, itu akan membaca dan mengetahui bahwa FPI memang sudah terlarang, ya. Terus dari pemerintahan memang harus secara masif memberitakan kepada masyarakat, ya, di media sosial, di media televisi, gembor-gemborkan. Ya, tidak mungkin, ya, mereka punya pasukan yang begitu besar dan kuat apabila terus media sosial, ya, diberitakan, di media televisi diberitakan, dan pemerintah ikut andil. Jangan cuma sekali dua kali sudah beres tidak diberitakan, dan ini berbahaya. Dan meskipun sudah dibubarkan, mereka tetapkan membangun lagi, membikin lagi pergerakan dengan nama yang sama meskipun arti yang berbeda. Yang awalnya FPI, Front Pembela Islam, kan istilah yang sama, ya, FPI juga, tapi Front Persaudaraan Islam, tapi kan dalam hal pergerakannya tetap aja sama, merugikan dan membikin gaduh di masyarakat, membikin terus adu domba di masyarakat, menghujat dan menyerang pemerintahan. Dan itu yang terjadi sama-sama saja, meskipun artinya yang berbeda, ya, tetap orangnya orang-orang sama. Jadi memang ini sangat berbahaya. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun berada di seluruh Nusantara, ya, ayo jangan pernah diam, bersuaralah sekecil apapun, meskipun tindakan kita tidak membuat perubahan besar di negeri ini. Minimal kita berada di pihak mana? Minimalnya kita pernah bersuara, meminimalisir apapun yang terjadi di lingkungan kita khususnya, ya, semoga viral, akhirnya bisa mempengaruhi dan menjadi inspirasi di seluruh warga negara Indonesia di Nusantara, ya. Jadi ayo suarakan terus, ya, karena kita menemukan serangan-serangan, caci makian, hujatan dari kelompok ini sangat berbahaya. Karena muhibin selama ini selalu dicekoki dengan informasi-informasi yang keliru, dengan hoax, dengan tidak seimbang.
Ya, akhirnya karena sudah di branding menjadi duriah Nabi, apapun yang dibicarakan, apapun yang disampaikan, ya dianggap benar. Dan ini bahaya. Jadi pemerintah pun harus turun tangan. Bapak Prabowo, ya, melalui Pak Muhaimin Iskandar sudah memberikan bocoran. Pak Prabowo pun sudah mulai tidak percaya dengan Habib. Ya, sebagai durian Nabi, apalagi data dan fakta kenyataan realita ditemukan, merubah sejarah Indonesia, merubah sejarah NU, membuat kuburan-kuburan palsu sampai 3.000 di seluruh Indonesia telah ditemukan tuh. Ya, 2 tahun yang lalu itu sudah ditemukan. Apalagi sekarang. Tapi alhamdulillah dengan pembentukannya organisasi, meskipun baru nih seumur jagung, PWI-LS memberikan gebrakan yang sangat luar biasa, bela negara, bela bangsa. Meratakan seluruh kuburan-kuburan palsu yang disinyalir itu memang fiktif. Memang tidak ada jasadnya. Meskipun di beberapa tempat itu belum dibereskan. Ya, seperti di sekitar kuburannya Wali Songo. Ya, sudah mulai muncul tuh. Bahkan banyak sekali seperti di Sunan Bonang atau Sunan siapa tuh di Jawa. Masih banyak bertebaran di sekelilingnya tuh. Habib sampai katanya 60 lebih. Masih ada pembiaran. Dan ini memang perlu konsolidasi dengan pengurus yayasan, dengan pengurus duriahnya Wali Songo. Ya, apakah memang betul? Ya, atau memang fiktif? Kalau memang fiktif itu, ya ratakan saja karena itu sudah menjadi bahan yang sangat berbahaya di kemudian hari karena bisa merubah sejarah yang ada di wilayah tersebut. Jadi sahabat, perpecahan selama ini, kegaduhan selama ini di Indonesia, saya simpulkan awal mulanya terjadi gesekan sesama umat Islam khususnya, apalagi umat non-muslim pada umumnya, terjadi kegaduhan, terjadi gesekan yang begitu tajam setelah kemunculannya FPI. Jadi ayolah pada bersuara semuanya. Ya. Jadi apapun bentuk gerakannya, apapun nama baru, istilah baru, organisasi baru, kalau itu saja orangnya yang menggerakkan dan yang mengendalikan, tolak. Negara pun jangan mengizinkan. Kesbangpol termasuk Kemenhumkam, tolak saja. Ya. Ini sangat berbahaya. Karena ini mumpung ini pemerintahan yang sangat luar biasa dari mulai Bapak Jokowi. Ya, sekarang Bapak Prabowo, ini sangat luar biasa, sangat harus hati-hati sebelum mereka menancapkan pengaruhnya di berbagai lini, di pemerintahan, di bidang konstitusi, apapun. Kalau mereka sudah menguasai di parlemen, ya sampai menguasai orang-orang untuk menguasai ya untuk urusan konstitusi, wah ini susah. Contohnya itu di mana tuh? Oh, di Kalimantan atau di Sulawesi kayaknya ya. Ada nama bandara yang dipakai Sis Al-Jupri. Kan sampai seperti itunya. Kalau dianggap sebagai pahlawan, iyalah boleh. Gak jadi masalah. Itu kan kebijakan dari pemimpin setempat. Ya, tapi dalam hal sejarah, kewilayahan, bangsa dan negara, nama wilayah itu dipakai itu jauh lebih relevan dan itu jauh lebih luar biasa. Apa yang terjadi apabila mereka sudah menguasai bangsa dan negara ini di berbagai lini? Dan ini sangat berbahaya. Bakal semakin banyak lagi korban. Bakal semakin susah dan berat lagi perjuangan untuk melawan dan mengendalikan mereka. Apabila mereka sudah menguasai di berbagai lini di pemerintahan ini. Makanya, ayo warga, siapapun, dimanapun, bersuaralah. Sekecil apapun tindakan dan pergerakan kita. Ya, minimal keluarga kita sendiri terbebas dari jeratan doktrin mereka. Karena di fakta, ya, realita yang terjadi di lapangan luar biasa, sungguh meresahkan, sungguh membahayakan. Ya, datang ke sana kemari dengan dalih silaturahmi, ternyata cuma minta duit, ya, membawa ini, membawa itu, menjual sesuatu dengan harga yang tidak normal. Apa yang terjadi? Merugikan kepada masyarakat. Ya, kita doakan pemerintahan ini, ya, di saat Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin sehat terus menjaga bangsa dan negara ini, ya. Dan alhamdulillah informasinya Pak Prabowo pun sudah mulai tidak percaya dengan Habib, ya. Karena ya di sekeliling Pak Prabowo bukan orang-orang yang ecek-ecek, bukan orang-orang biasa, pasti memberikan ya fakta realita yang terjadi di lapangan, ya. Dukung sahabat channel ini, semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan. Terus kita jangan tinggal diam, ya. Jangan tinggal diam. Apabila kita diam, ingat kata pepatah,
kejahatan itu akan mengalahkan kebaikan.